Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini senang sekali rasanya saya bisa menjumpai Anda semua. Tentunya pada kesempatan kita yakni akan ada kegiatan talk show atau forum diskusi yang tentunya hari ini kita akan membahas terkait isu-isu penting. Dan hari ini juga khususnya kita akan membahas terkait demokrasi dan juga penyiaran. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait peran penyiaran dan juga Polda dalam mengawasi demokrasi khususnya di Kalimantan Timur. Demokrasi adalah pilar penting dalam negara kita dan penyiaran tentunya memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik. Pemirsa, Polda juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat tentunya memiliki peran penting dalam mengawasi penyiaran dan memastikan bahwa penyiaran tidak melanggar hukum. Pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, penyiaran tentunya selain memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik dalam proses demokrasi, penyiaran juga dapat menjadi alat yang berbahaya jika tidak diawasi dengan baik. Nah, tentunya hari ini kita akan membahas bagaimana penyiaran dan Polda itu bekerja sama untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyiaran, serta juga bagaimana kita dapat meningkatkan literasi media masyarakat untuk memahami pentingnya informasi yang akurat dan juga berimbang. Nah, pada kesempatan kali ini pemirsa tentunya saya tidak akan membahas sendiri. Saya sudah dibersamai oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau juga sangat berkompeten di bidangnya, tentunya akan membahas dan mengupas isu-isu terkait bagaimana penyiaran tentunya mempengaruhi proses demokrasi khususnya di Kalimantan Timur. Bersama dengan Bapak Irwansyah selaku dari Ketua KPID Kaltim. Bapak, selamat datang. Selamat. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak ya atas kehadirannya hari ini membersamai kita semua tentunya dengan tema kita yang juga sangat luar biasa. Perlu ini Pak untuk kita kupas bersama karena terkait isu-isu tersebut juga banyak sepertinya masyarakat yang perlu untuk memahami dan mengetahui bagaimana peran dari penyiaran sendiri nih Pak untuk menyelesaikan terkait apa istilahnya Pak ya, peran pers dan juga media untuk memahami atau mempengaruhi opini publik dalam konteks demokrasi. Gimana nih Pak? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Fatimah. Jadi yang pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian kami ucapkan terima kasih banyak kepada Polda Kaltim dan jajaran Polresta Kabupaten di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Terkait pers ini, karena pers ini kan bagian dari pilar demokrasi ya. Artinya ketika pers itu pilar demokrasi, maka kita juga harus mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah menjaga dunia penyiaran di Kalimantan Timur. Bukan hanya itu, kepolisian juga telah banyak membantu proses demokrasi pilkada, pilgub, pilkada serentak, pemilu, bahkan demokrasi yang terjadi sudah beberapa kali pemilihan di Kalimantan Timur menjadi peringkat 1 dan 2 di nasional. Itu juga menjadi bahan pertimbangan kita juga. Kenapa? Karena kita kalau mendengar kata-kata kepolisian ini kan kita menjadi aman, terasa tentram, terasa aman. Nah ini juga yang menjadi perhatian kita bersama. Terkait penyiaran juga kami banyak dibantu dengan teman-teman Polri, Polisi Militer, TNI ketika kita ke Balikpapan ada sidak bersama, kita tidak lupa dengan pengawalan pihak bapak-bapak keamanan seperti TNI, Polri, Polisi Militer, bahkan di kabupaten kota juga kita terbantu karena lembaga-lembaga penyiaran yang ilegal yang sudah habis masa izin siarannya ini kadang-kadang nakal dia. Kadang-kadang saya sampaikan kepada teman-teman pengusaha lembaga penyiaran,
saya sampaikan dengan bijak saja bahwa kehilapan itu tidak memandang umur, jabatan. Kalaupun izin siarannya habis, mungkin alasannya lupa-lupa akan begitu. Tapi kalau lupanya itu sampai 5-6 bulan, setahun, itu kan ada unsur kesengajaan ya. Makanya kita sidak di beberapa kabupaten kota didampingi teman-teman kepolisian yang utamanya. Kalau sidak besar itu kita juga ditemani dengan polisi militer, TNI. Karena kita tahu bersama jangan sampai ada lembaga usaha yang di dunia penyiaran ini ada ketimpangan begitu. Ada yang ada yang ilegal, ada yang legal gitu kan. Sementara pendapatan B2B-nya itu sama gitu. Ada yang bahkan ada juga yang dikatakan lembaga penyiaran ilegal itu pendapatannya laporan-laporan kalau kita ngobrol dengan teman-teman di kabupaten kota itu meroket begitu. Karena apalagi di momen pilkada banyak iklan-iklan yang pada saat kita kunjungan itu Pak, ini kita dengar bahkan ini sebenarnya lembaga penyiaran ilegal. Oh iya, pada saat kita cek di kantor ternyata juga izin siarannya habis gitu kan, sudah bahkan ada yang buat 3 tahun, yang kurang lebih kalau kita hitung di Kalimantan Timur ini ya banyak lah, sampai 30 lembaga penyiaran yang sudah masa izinnya kadaluarsa begitu. Pak, kalau sejauh ini bagaimana terkait dari KPID Kaltim sendiri untuk menangani pengaduan terkait konten siaran yang tentunya dianggap melanggar hukum? Ya untuk setahun ini memang terkait ini ya pemberian sanksi ya naik turun ya, naik turun. Di 2019 itu sampai di 2025 itu cukup signifikan penurunan angka pemberian sanksi ya. Karena kami di KPID Kaltim juga mengutamakan pendekatan-pendekatan preventif, kita pendekatan persuasif bagaimana lembaga penyiaran lokal yang ada di Kalimantan Timur ini bisa terjaga, bisa sama-sama menjaga iklim penyiaran yang sehat begitu. Nah, utamanya kita menyampaikan kepada lembaga-lembaga penyiaran jangan sampai ada hal-hal yang merugikan kepentingan publik. Ada hal-hal yang mencederai masyarakat khususnya di Kalimantan Timur, karena demokrasi kita ini terjaga dengan baik karena teman-teman pers, media, seluruh media massa yang ada di Kalimantan Timur ini taat aturan, tidak membabi buta, tidak barbar ya, tidak semau-maunya. Teman-teman media di Kaltim ini cukup silaturahminya dengan Kominfo, dengan seluruh lembaga terkait, kepolisian, TNI, Polri juga selalu berkoordinasi begitu. Mungkin ada 1-2 yang nakal, ada 1-2 yang mencari keuntungan pada saat mencari iklan di lembaga penyiaran. Sejauh ini apakah masih ada Pak penemuan atau pendapatan dari lembaga penyiaran yang khususnya di Kaltim sendiri yang masih sering mengundur istilahnya ya, izin dari siaran tersebut gitu Pak? Ya masih banyak ya. Kemarin setahun yang lalu kita sudah memanggil sekitar 15-20 lembaga penyiaran yang masa izinnya itu sudah habis tuh. Nah, kita juga minta pendapat dari kejaksaan, dari kepolisian, dari Polda Kaltim. Kita juga memanggil ahli tata negara, ahli pidana dari UINSI, kemudian dari Unmul. Kalau saya menyimpulkan mereka itu juga melanggar aturan ya, melanggar aturan dan bisa dipidana juga. Nah, cuma saran dari tim ahli itu juga mengatakan kalau bisa ini diadakan pendekatan persuasif dulu. Dari Polda Kaltim juga menyarankan adakan pendekatan preventif dulu. Artinya kalaupun 1, 2, 3 kali pemanggilan itu tidak diindahkan, maka saya katakan dengan lembaga penyiaran jangan salahkan kami kalau kami membuat laporan atas nama KPID Kaltim bahwa ini sudah kelewatan batas. Artinya kita memberikan batas 5-6 bulan sampai setahun itu juga tidak diurus. Nanti kita akan buat laporan itu ke Polda Kaltim. Mungkin nanti
terserah Polda Kaltim lah mau menyikapinya seperti apa kan, karena pandangan-pandangan hukum sudah kita minta juga dengan ahli pidana, ahli tata negara, bahkan kejaksaan juga sudah memberikan wejangan itu. Ya. Berarti wewenang tersebut bukan hanya dari KPID dan Kominfo ya Pak ya? Ya, secara undang-undang kan kita bekerja sama dengan penegakan hukum, TNI, Polri, kejaksaan. Sudah bekerja sama dengan semua. Berarti ini juga bukan masalah hal apa ya Pak istilahnya, bukan hal yang ringan lagi gitu. Artinya seluruh lembaga penyiaran sendiri memang harus memperhatikan dengan sangat baik terhadap apa istilahnya ya Pak ya, ini apa aturan-aturan yang sudah diatur oleh KPID dan juga Kominfo gitu Pak ya. Seharusnya begitu. Kalau untuk peningkatan pengawalan terkait partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi sendiri bagaimana Pak sejauh ini? Maksudnya pengawalan gimana tuh? Iya, pengawalan dari tayangan-tayangan televisinya nggak Pak, dari lembaga penyiaran KPID yang melihat, yang bekerja sama dengan Polri itu bagaimana? Ya, tugas KPID itu kan yang pertama kita mengawasi konten, yang kedua kita mengatur perilaku penyiaran. Di situ ada P3SPS, standar program siaran, pedoman perilaku penyiaran, yang barang tentunya juga sudah teman-teman lembaga penyiaran itu juga wajib mengetahui begitu. Dari jurnalisnya, wartawan ya, semua bahkan direksi-direksi lembaga penyiaran itu juga wajib mengetahui apa sih yang etika penyiaran, apa sih. Di situ ada norma, ada moral, ada aturan-aturan hukum yang wajib dipatuhi kan begitu, karena bahasa undang-undang itu wajib ditaati dan dipatuhi. Nah, ini juga menjadi dasar argumen kita, menjadi dasar juga bagi lembaga penyiaran ketika mereka melakukan kerja-kerja media begitu. Pak, ini kan juga sekarang lagi ramai ya Pak ya, terkait isu-isu wacana kepolisian di bawah Kementerian Agama. Nah, ini bagaimana nih tanggapan Bapak sebagai Ketua KPID Kaltim? Nah, ini juga apa terkait perkembangan isu ya. Saya di KPID ini sudah hampir 8 tahun lah, sudah 2 periode. Banyak penggiringan opini publik yang sebenarnya itu masalah yang hilafiyah, yang tidak akan pernah habis dibahas sampai kapanpun. Bahkan ahli-ahli hukum, ahli tata negara juga sudah memperbincangkan, tapi saya mengambil garis besar dan pendapat masalah akarnya begitu. Pendapat saya seperti ini. Kita sudah lama menjadi alat politik adu domba. Kalau kita, karena saya lahir dari aktivis, banyak buku-buku yang kita baca, bahkan perbincangan di kampus-kampus itu juga hampir sama ya. Ketika ada pertempuran besar, ada pergolakan besar, di situ ada pihak asing yang masuk ya. Artinya silakan nanti mudahan tidak benar bahwa kepolisian itu menjadi korban penggirikan opini publik. Kemudian ada orang-orang yang di belakang kita nggak tahu siapa yang kepinginnya kepolisian negara kita, kepolisian negara Republik Indonesia itu luluh lantah gitu. Jangan sampai itu terjadi. Bahkan negara juga terganggu kan begitu. Kalau keamanan terjaga, negara kan aman begitu. Artinya kalau sudah keamanan kita nih, kalau berjalan-jalan, bahkan kita bekerja maupun pekerjaan apapun itu kita merasa aman karena kita merasa ada kepolisian begitu. Kalau kita di jalan ada apa-apa, kemudian ada masalah, kita mau lapornya kemana? Itu hal yang sederhana saja. Ketika ada isu besar yang bukan hanya di bawah Kementerian Agama, ada di bawah, kalau kita baca berita di bawah Kemendagri, apakah di bawah Kementerian Keamanan, apakah membentuk kementerian baru, itu kan nggak segampang itu kan. Artinya kalau kita kan minta kepada pemerintah ketika ada isu yang besar, kemudian itu dipandang tidak habis dibahas sampai 5-10 tahun, cukup diredam saja. Artinya polemik-polemik yang bisa membuat negara kita terpecah belah itu jangan tidak perlu dibesar-besarkan. Kita akan mencari titik permasalahan ketika Polri itu menjadi bahan gorengan di media misalnya.
di sini kan ada pemerintah begitu, presiden, ada ahli tata negara, ahli hukum, semua tim-tim ahli akademisi itu kan bisa kumpul bersama tuh. Tidak perlu kita mengemukakan di media bahwa memang ya ada juga yang dikatakan anggota DPR no viral no justice. Dengan segampang itu kita mengatakan no viral no justice. Artinya begini, kita itu memandang sesuatu itu tidak sistemik gitu, tidak prinsipal. Berbicara kenegaraan itu kita berbicara akar. Itu menurut pendapat saya. Kenapa? Karena kita ini sistem demokrasi loh. Sistem demokrasi. Apakah demokrasi kita baik atau enggak? Apakah sistem pendidikan kita baik atau enggak? Penggirikan opini bahwa kepolisian, bahwa TNI, bahwa polisi militer dan seluruh kelembagaan keamanan kita itu tidak baik, toh kita juga masih hidup sekarang kan begitu. Itu kan hanya penggorengan yang seperti itu, penggiringan opini publik yang membuat kita tidak baik, yang terasa tidak baik, itu memang sudah kita rasakan. Kita kalau berbicara penggiringan opini seperti itu, kenapa enggak kita berbicara sistem pendidikan kita? Kan begitu. Yang namanya berbicara kriminal itu siapa saja itu bisa melakukan begitu. Bukan hanya kepolisian, bisa juga TNI, bisa juga presiden, bisa juga para menteri, kan begitu. Sifat kriminal itu ada di setiap individu. Kan begitu, itu bisa saja terjadi. Ketika misalnya polisi ada kesalahan, nggak bisa kita berbicara struktur, nggak bisa kita langsung bicara tatanan kepolisian harus dirubah. Itu kan oknum. Iya kan? Bagaimana kalau presiden salah, ada kesalahan, apakah negara harus dirubah? Kan begitu. Misalnya kementerian, dalam tubuh kementerian itu ada yang KKN korupsi, kita katakan seperti itu, kan cukup dipecat saja. Jangan lagi berbicara yang terlalu besar, harus membubarkan kepolisian, itu jangan seperti itulah. Itu kan isu-isu yang tidak berfaedah kalau saya anggap seperti itu. Iya, baik-baik. Kalau sejauh ini Pak, bagaimana tanggapan Bapak juga terkait misalkan lembaga penyiaran untuk menangani kasus dari oknum Polri yang mengancam demokrasi gitu Pak? Ya, gimana? Kalau misalkan ada dari ini Pak kasus-kasus terkait Polda Kaltim atau juga dengan lembaga penyiaran untuk menangani kasus terkait Polri yang mengancam adanya demokrasi yang ditayangkan di lembaga penyiaran seperti itu. Ya, artinya kita sudah komunikasi dengan beberapa lembaga penyiaran. Ketika ada isu yang itu dianggap memecah persatuan bangsa, itu kan tujuan Undang-Undang 1945 kan begitu ya. Artinya tujuan kita itu menjaga integrasi nasional, menjaga ketahanan nasional, menjaga demokrasi kan begitu ya. Kemudian mencerdaskan generasi bangsa melewati apa? Melewati media kan begitu. Pers itu juga salah satu itu tujuannya. Kemudian jangan sampai kita mudah. Sekarang itu kan yang berbahaya itu bahwa aturan-aturan di media itu tidak seperti di negara maju. Kalau di negara maju itu jelas konten-konten, bahkan konten kreator yang tidak berkompeten di bidangnya itu dilarang tayang di media. Mau media mainstream, mau media penyiaran itu dilarang tayang. Ketika kita berbicara Indonesia itu bebas Bu. Kenapa bebas? Karena memang nggak ada aturannya begitu. Yang kita mau salahkan siapa? Kita menyalahkan presiden kah? Kita mau menyalahkan kementerian kah? Atau kita saling menyalahkan? Iya. Kan begitu. Ini kan harus dicari sumbu akarnya begitu. Kenapa Indonesia bisa teradu domba gitu kan? Dulu ada cicak buaya, ada macam-macam isu-isu yang besar. Akhirnya masyarakat juga terbawa emosionalnya. Artinya ketika ada mahasiswa demo itu juga bagian dari hak demokrasi gitu kan. Itu juga bagian dari hak yang dilindungi undang. Ketika ada demo besar-besaran itu kan tidak lepas tuh dari penggirian opini di media mainstream, media sosial. Iya kan? Kalau media-media massa seperti televisi, media online khususnya media massa kan nggak se-ekstrim itu ya. Artinya dari bahasanya, dari pembawaannya itu terlalu ekstremis. Ini kan barisan-barisan yang menghancurkan generasi kita sebenarnya. Iya kan? Dengan mudahnya kita menonton media sosial, kemudian
itu share men-share nggak jelas kebenarannya seperti apa, kemudian ditelan mentah-mentah oleh masyarakat emosi saling, akhirnya masyarakat yang saling mengadu domba, Iya. kan begitu, ribut dengan sesama mahasiswa lagi demo besar-besaran. Iya. Artinya kita bukan 100% kita menyalahkan mahasiswa, bahwa negara ini kita comeback to history bahwa Supomo, Saril, ada Malik itu kan waktu pada mereka mahasiswa, mereka juga membicarakan bagaimana naskah proklamator memproklamikan kemerdekaan negara Indonesia pada waktu itu kan akan dimulai dari mahasiswa, kan begitu. Artinya kalau kita berbicara jujur, kita mari kita melihat permasalahan itu dengan prinsip saja. Bahwa kalau ini masalah tidak prinsip, apa ini mau dibesar-besarkan begitu. Ini kan tergantung media-media teman-teman lah, media mainstream, media massa, media online, media penyiaran. Ya mungkin kita kembalikan ke teman-teman lembaga penyiaran lah. Iya, agar tidak mudah juga termakan isu hoax beritanya ya Seperti Pak ya. itulah. Iya, oke. Baik Bapak, nanti kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Pemirsa PKTV, nanti kita akan kembali setelah jeda berikut. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya masih dengan pembahasan kita yang sangat menarik untuk kita angkat dengan narasumber kita yang juga sangat luar biasa. Bapak, kembali kita memperbincangkan, tadi kan juga sempat terjeda terkait isu-isu ya Pak, isu-isu hoax terhadap pemberitaan-pemberitaan di media gitu Pak. Nah, kalau misalkan ini apa sih Pak upaya yang tentunya dilakukan oleh KPID Kaltim dan kerjasama dengan Polda Kaltim terkait menangani isu-isu hoax tersebut, Pak? Sejauh ini bagaimana penanganannya? Ya, kalau saya memandangnya begini, terkait isu-isu yang beredar, berita-berita yang beredar, seharusnya ada keseimbangan biar masyarakat itu juga tidak tersulut secara emosional. Kalau kita berbicara berita-berita tentang kepolisian, tentang TNI, tentang keamanan negara, yang apalagi oknum-oknum ini dilakukan oleh teman-teman penegakan hukum. Kalau kita bicara kriminalitas yang dilakukan oleh oknum, berarti tinggal kita mengawal kasus penegakan hukumnya. Apakah penegakan hukumnya itu berjalan atau tidak? Kan begitu. Ketika ada anggota Polri atau TNI misalnya memukul masyarakat sipil atau membunuh, ini kan tinggal dikawal. Apakah proses itu, penegakan hukum itu terhadap oknum ini berjalan atau tidak? Kalau berjalan berarti apple to apple aja. Artinya semua yang melakukan kriminal itu ada hukumannya, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa memandang TNI Polri itu pihak-pihak keamanan negara kita itu brutal, nggak bisa juga begitu. Itu kan oknum ya. Bagaimana ketika ada banyak juga Kapolres, Kapolda ketika bawahannya itu melakukan kesalahan, dia juga sujud minta maaf, kan begitu. Nah itu juga harus diberitakan oleh teman-teman media. Artinya pada saat kita memberitakan kepolisian, nggak bisa juga kita memberitakan yang buruk-buruk, banyak juga sisi positifnya. Seperti Babinsa di tempat saya misalnya, Babinsa di tempat saya itu 24 jam, namanya Pak Aspian. Kita panggil Pak Aspian, ini ada perkelahian, itu jam 3 subuh. Di mana Mas Irwan? Ini di RT sekian. 20 menit udah sampai setengah jam datang. Karena rumahnya kan dekat aja tuh. Kan itu juga yang ada juga kepolisian yang banyak membantu ketika bencana di Sumatera. Banyak juga kepolisian yang turut membantu di sana. Sampai seperti di Sumatera kemarin malam saya telepon teman di Sumatera, ternyata teman-teman kepolisian di Sumatera itu membagikan nasi sahur sampai keliling apa segala macam. Ada yang pakai baju dinas, ada yang tidak. Itu kan tidak lepas juga dari pemberitaan, kan begitu. Banyak juga yang banyak membantu masyarakat
di pedalaman itu kan tidak diberitakan juga. Artinya ketika kita membesarkan berita-berita yang viral, yang bisa apa sangat menjatuhkan marwah, itu juga bisa berbahaya karena opini publik ini akan digoreng lagi di media mainstream, akan lagi digoreng media sosial. Di lembaga penyiaran stop, tapi digoreng lagi, dibesar-besarkan lagi dengan netizen, kan begitu. Terus netizen juga tanpa ada identitas yang jelas, akun-akun fake itu kan banyak sekali tuh, ribuan bahkan jutaan. Nah, ini tantangan sebenarnya, tantangan kita juga masyarakat, juga tantangan juga buat pemerintah. Buatlah regulasi yang baik, iya kan? Buatlah regulasi dan aturan yang baik seluruh departemen kementerian yang ada di negara kita, kepolisian misalnya, pihak keamanan, TNI, tentara kita, ya kan harus jelas, ya kan? Ketika saya mengulang begini lagi, ketika kriminal itu dilakukan, ini kan bermacam-macam ya. Coba dikaji secara akademis. Apakah masalah gaji kan begitu? Apakah masalah pendidikan? Kalau masalah pendidikan TNI Polri yang nakal-nakal nih, masukkan ke barak lagi 6 bulan atau 3 tahun kan begitu. Diisi lagi keilmuannya, ilmu sosial, ilmu moralnya kan begitu, ilmu keagamaannya, ilmu sosial politiknya kan begitu. Kan ini kan harus diramu nih. Jangan tiba-tiba ada kesalahan sedikit polisi digembor-gemborkan. Seharusnya kan dicari akar permasalahannya. Oh, masalah pendidikan nih. Ini kurangnya pendidikan karena kepolisian ini terlalu singkat misalnya masa pendidikannya. Misalnya pendidikan Polri itu 6 bulan, dinaikkan 3 tahun. Ya kan bisa, biar Polri dan TNI itu bisa pada saat dia turun ke masyarakat ini lebih humanis. Pada saat dia menjadi pimpinan Jenderal Bintang 1, 2, 3, 1, 2, dan 3 ini menjadi acuan kepada bawahan-bawahannya kan begitu, artinya menjadi barometer, oh ini pimpinan saya baik. Pada saat dia menjadi pimpinan yang baik kan begitu. Ini kan masalah pendidikan saja. Kalau bicara pendidikan kita ini kan bukan buruk, tapi kan kurang memadai juga, sehingga yang tes TNI Polri itu juga dari sistem pendidikan nasional. Sudah benarkah sistem pendidikan nasional kita kan begitu? Itu juga menjadi bahan akademis bagi tim-tim ahli yang ada di kementerian sana, itu juga perlu patut dan wajib dibicarakan juga. Kan begitu, jangan lagi serta-merta kita saling menyalahkan, apalagi menyalahkan kepolisian. Ya kan, padahal ini kita berbicara oknum, tiba-tiba struktur yang kita bicarakan kan nggak nyambung itu. Betul. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Pak, kalau kita bicara terkait isu kan tentu kita juga mengharapkan bahwa masyarakat ini memiliki literasi yang baik ya Pak ya. Nah, terkait pemberitaan media supaya tidak mudah untuk termakan isu-isu hoax tersebut, apalagi di media sosial sekarang, Pak. Karena kan orang sudah banyak bermain di media sosial, Pak, bukan hanya di lembaga penyiaran seperti televisi dan radio saja gitu, Pak ya. Nah, kalau dari KPID sendiri, bagaimana untuk meningkatkan literasi media masyarakat untuk memahami informasi yang akurat dan juga berimbang? Good idea tuh sebenarnya. Itu ide yang bagus. Dan pertanyaan yang bersumber. Jadi begini, kita ini berbicara media, kan begitu. Kita berbicara literasi, tapi tidak ada dukungan. Iya kan? Kita mau bicara literasi apa? Ya kan, sementara negara kita itu membebaskan gadget, membebaskan internet, membebaskan media sosial yang tanpa aturan yang jelas. Bagaimana kita bicara literasi? Iya kan? Bicara lagi pendidikan. Bicara literasi itu kan berbicara pendidikan. Sebanyak apa di dunia pendidikan kita, SD, SMP, SMA, minat baca yang dilakukan oleh siswa-siswa yang sekolah di negara kita. Berapa ratus juta siswa di Indonesia ini yang minat bacanya itu seperti di negara-negara maju. Ya kan begitu. Kan tolak ukurnya kan itu aja. Berapa yang harus dikeluarkan biaya besar kita bersekolah? Berapa besar tanggung jawab orang tua itu mendidik anaknya pada saat di rumah?
ya kan, berapa jumlah pendidikan, status pendidikan orang-orang tua yang ada di Indonesia ini yang memiliki anak yang bersekolah, apakah dia tamatan SD, SMP, SMA bisa mendidik anaknya dengan baik? Kan enggak juga begitu. Ya kan? Orang tua itu keluar di rumah 10 jam, anaknya bermain gadget pun 10 jam. Game apa segala macam, itu kan merusak mental, merusak moral anak-anak juga. Sekarang gadget media sosial sekarang itu kita dengan mudahnya menonton video porno. Pornografi sudah ada di sana. Ada kekerasan, ada intimidasi, ada pembulian. Ada tutorial-tutorial yang tidak patut, tidak pantas ditonton anak-anak ditonton. Ini kan cerminan pendidikan kita nih. Seharusnya kementerian bersama kementerian itu bertemu. Biar kita itu pada saat anak-anak tumbuh besar menjadi menteri, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi pejabat-pejabat yang baik. Iya kan, kita kalau disuruh pilih zaman dulu atau zaman sekarang, zaman dulu aja kita enak baca apa segala macam kan gitu. Baca buku, nonton berita. Ya kan, baca buku, nonton berita aja. Sekarang ada enggak? Mau di mana Anda pilih tempat main game apa segala macam, rusak moral kita, Bu. Enggak benar. Sistem pendidikan kita di Indonesia ini kurang tepat dan kurang benar. Itu aja. Oke. Pak, kalau sejauh ini tantangan dari KPID sendiri terkait pengawasan penyiaran tentunya dalam partisipasi Polri dalam demokrasi bagaimana? Yang perlu kita perhatikan banyaknya lembaga penyiaran yang ada di Kaltim ini banyak yang mulai geser mulai bergeser di media sosial kebanyakan gitu ya. Lembaga penyiaran kita sudah mulai kolab dari 10 tahun yang lalu, bahkan sampai sekarang itu hancur lebur. Nah, kita juga tidak kepingin lembaga penyiaran yang ada di Kaltim yang tidak berizin siarannya itu tidak diperpanjang. Diperpanjang saja, nanti kan kita bantu. Saya mengatakan kumpul dengan bapak-bapak kepolisian, bapak-bapak kejaksaan, ahli pidana, ahli tata negara, kumpul, itu saya katakan KPD Kaltim tidak akan memberikan sanksi yang begitu besar, tidak akan membuat laporan kalau teman-teman lembaga penyiaran itu mempunyai etikat baik untuk melaksanakan kerja-kerja penyiaran, kerja-kerja media, untuk mengedukasi, memberikan pendidikan yang sehat untuk masyarakat Kalimantan Timur. Kami juga mengapresiasi kerja-kerja teman-teman lembaga penyiaran. Dan semua saya menyampaikan juga kepada tim yang hadir pada waktu itu, mungkin ini kelalaian, bagian dari kelalaian yang harus kita bantu juga. Tapi kita akan tetap berkomunikasi dengan teman-teman lembaga penyiaran yang seharusnya mereka juga jemput bola, bukan kita terus yang menghubungi mereka kan begitu. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke. Pak, terakhir nih Pak ya, harapan dari KPID Kaltim sendiri untuk lembaga penyiaran ke depannya khususnya juga terkait dengan pengawasan demokrasi sendiri. Kami mengharap juga kepada seluruh lembaga penyiaran ini menjadi acuan bahwa sebaik-baiknya lembaga penyiaran itu adalah yang menaati aturan, kan begitu. Sebaik-baiknya penyiaran itu memberikan edukasi yang benar, yang berimbang, agar masyarakat kita itu menjadi tercerahkan. Semoga lembaga penyiaran itu memberikan keniscayaan buat masyarakat Kalimantan Timur, bagaimana berbahayanya menelan mentah-mentah berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu. Ibu Fatima, terima kasih. Iya, oke. Baik, pemirsa, kami telah selesai membahas terkait peran media dan Polda tentunya dalam mengawal demokrasi khususnya di Kalimantan Timur. Tentunya kami semua berharap diskusi hari ini dapat memberikan wawasan dan juga inspirasi bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Irwansyah selaku narasumber kita hari ini. Bapak, terima kasih atas kontribusinya, terima kasih atas pemikiran yang sangat berharga pada hari ini. Sehat selalu Bapak, nanti di lain kesempatan kita bertemu kembali. Terima kasih juga kami ucapkan kepada penonton yang telah bergabung bersama kami. Dan terakhir,
Demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama. Media dan Polda juga memiliki peran penting dalam mengawal demokrasi. Dan kita semua harus berperan aktif dalam proses ini, khususnya di Kalimantan Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.